Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah gitu kan, yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap, bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap semangat dan sehat ya. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan film pendek tentang bagaimana cara menghemat listrik. Jadi diantaranya kalau kita mau menghemat listrik itu bisa dengan cara yang pertama tadi apa? Mematikan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian bisa juga mencabut colokan atau kabel yang tidak digunakan. Nah, itu bisa menghemat listrik. Jadi jangan sampai kalian itu mengecas HP semalaman misalnya. Jadi kalau memang sudah penuh ya dicabut seperti itu. Kemudian mengatur suhu pendingin ya. Kalau misalnya di rumah ada AC, itu diatur suhunya mencapai 25 derajat Celcius. Itu bisa menghemat penggunaan listrik. Nah ya, kemudian selain itu apa, misalnya kita bisa menggunakan alat yang atau tenaga yang dapat diperbarui, misalnya apa, tenaga sinar matahari ya, itu juga bisa menjadi energi alternatif penggunaan listrik, tapi dengan alat-alat yang mendukung ya. Kemudian kalau misalnya siang hari kita tidak usah menggunakan lampu, jadi kita buka saja jendela-jendela yang ada di rumah kita supaya sirkulasi udara masuk, cahaya juga masuk. Jadi meminimalisir penggunaan energi listrik. Baik. Nah, pada layar coba di situ ada sebuah poster ya, poster tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini ketika ada pandemi, kebiasaan baru ini mulai kita lakukan ya. Misalnya dalam poster itu wajib memakai masker, sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, poster ini, dengan melihat poster ini kita menjadi tahu beberapa informasi yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Kalau misalnya poster yang tadi ada ajakan ayo menghemat listrik. Nah, berarti ajakan. Ini adalah poster. Nah, selanjutnya kalian perhatikan. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, ini adalah logo atau simbol. Dari gambar ini kalian tahu bahwa ini adalah sebuah produk elektronik, bisa iPhone ya, yaitu Apple gitu. Jadi dari sebuah gambar yang sederhana ini kita bisa mengetahui sebuah produk tertentu. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan ini ada sebuah kain yang dibentangkan dengan tali. Biasanya kalian temukan di tempat umum ya. Ini namanya apa? Spanduk. Ya, betul. Nah, beberapa contoh yang sudah Bu Stevi sebutkan dan jelaskan tadi itu adalah salah satu contoh dari reklame. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu reklame, jenis-jenisnya dan juga tujuannya. Untuk pengertian reklame beserta ciri-cirinya, mari kita pelajari. Jadi, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Bisa menggunakan selebaran, kemudian spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian reklame berdasarkan tujuan perdagangannya, pengadaannya itu ada komersial dan juga non komersial. Reklame berdasarkan medianya yaitu ada reklame audio, biasanya medianya adalah radio. Kalau reklame visual, medianya adalah poster, spanduk, baliho, booklet, dan lain-lain. Kemudian kalau reklame audiovisual biasanya medianya adalah video, televisi, kemudian YouTube, Instagram, dan juga lain sebagainya. Nah, ciri-ciri reklame yang baik, yang pertama, berisi informasi membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Jadi reklame harus menarik. Kalau tidak menarik nanti tidak akan dibaca, karena tujuannya adalah dibaca atau disimak dan dipahami. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Bentuknya bukan seperti paragraf tetapi singkat, kata-kata singkat yang mudah diingat, kalimat singkat yang mudah diingat, yang menunjukkan
tujuan atau informasi inti dari reklame itu sendiri. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi yang menarik juga. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar itu terlihat rapi dan biasanya cenderung tata letaknya itu lebih sederhana. Nah, kalian perhatikan ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame juga. Jadi yang pertama itu hurufnya besar. Kalian perhatikan ini, jadi mudah dibaca oleh halayak ramai atau masyarakat. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Nah, misalnya seperti ini, tujuannya mau menyampaikan pesan apa dan gambarnya itu disesuaikan. Gambarnya disesuaikan dan pilihlah yang menarik. Kemudian warna yang dibuat kontras. Kalian perhatikan, dasar dari reklame ini adalah warna putih. Kemudian untuk tulisannya sendiri itu menggunakan warna dominasi biru dan juga putih atau kontras. Kontras itu yang jarak warnanya atau jenis warnanya itu berbeda jauh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tata letaknya sederhana. Kalian perhatikan di sini, tata letaknya sederhana. Jadi tidak terlalu banyak paragraf dalam poster atau brosur dan lain sebagainya dalam reklame ya. Kemudian memuat kata-kata yang ringkas dan padat serta mudah diingat. Kalian perhatikan, kalau di situ ajakan untuk mencuci tangan ya ditulis dengan huruf yang besar dengan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Misalnya di sini, ayo biasakan cuci tangan pakai sabun, pakai tanda seru. Karena kan kita bersifat memerintah atau mengajak. Kemudian yang bagian atas ini, nah biasa bersih, hidup jadi sehat. Nah itu kan jadi kalimat yang singkat, padat, menarik, jelas, dan mudah dipahami. Pesan dari reklame itu langsung sampai pada yang membaca. Bagaimana? Paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis reklame. Yang pertama, jenisnya adalah poster. Untuk di layar saat ini, kalian bisa melihat contoh poster yang komersial untuk produk cetak, minuman misalnya itu ya. Kemudian untuk yang sebelahnya, sebelah kiri itu adalah poster yang sifatnya non komersial, poster kegiatan. Nah, di situ ada tentang informasi lomba desain poster digital misalnya. Nah, di situ ada ya. Selanjutnya, nah ini ya, jadi ini adalah logo. Jadi ini adalah reklame yang berbentuk gambar, yang fungsinya sebagai simbol atau lambang produk atau barang tertentu. Jadi ketika kalian melihat logo seperti ini, hanya potongan logonya saja, kalian sudah paham bahwa itu menunjukkan salah satu atau menunjukkan salah satu barang misalnya ya. Misalnya untuk Ceko itu kan kalian tahu produknya donat misalnya. Kalau Nestle berarti kalian tahu oh itu produk susu atau biskuit misalnya, seperti itu ya. Selanjutnya contohnya adalah spanduk seperti yang sudah kalian pelajari tadi sebelumnya. Jadi spanduk itu merupakan reklame yang medianya menggunakan kain memanjang, biasanya diikatkan pada atau dibentangkan dan diikatkan di kedua tiang atau pohon yang besar ya, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada selebaran, bisa brosur, kemudian buklet seperti yang ada di sebelah kiri ya, itu buklet. Bentuknya seperti buku tetapi lebih tipis dan berisi tentang informasi tertentu. Untuk leaflet itu hanya selembar kertas tetapi bisa ditekuk menjadi 3 dan berisi informasi juga. Nah, selanjutnya adalah embalase. Jadi embalase itu merupakan reklame yang terdapat pada kemasan benda yang diperdagangkan. Jadi ketika kalian lihat embalase atau ini jenisnya tetap reklame ya, tetapi di dalam kemasan makanan atau produk tertentu. Nah, itu namanya embalase. Selanjutnya adalah etalase seperti ini. Jadi kalau etalase itu reklame yang biasanya dipasang di bagian depan toko atau bagian etalasenya itu sendiri atau bagian kaca itu loh ya. Itu namanya adalah etalase. Nah,
Ini kita bahas sebentar. Untuk tujuannya, berdasarkan tujuannya, reklame itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama komersial, berarti tujuannya mempromosikan barang. Yang kedua adalah non komersial, jadi reklame yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, imbauan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Jadi kalau misalnya komersial berarti memberikan informasi tentang produk tertentu, ada diskon tidak, belinya di mana, kemudian diskonnya sampai apa saja, terus diskon itu meliputi apa saja, harganya berapa. Nah, itu adalah komersial. Jadi tentang barang, apapun itu barangnya, bukan hanya makanan dan minuman, tapi barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah non komersial. Misalnya imbauan membayar pajak, kemudian menaati tata tertib lalu lintas. Baik, ini adalah tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah buatlah satu buah reklame dengan memilih satu yang benar-benar dapat kalian buat dengan maksimal. Pilihannya hanya ada dua, yaitu reklame audio visual atau reklame visual. Pilih salah satu. Jika reklame audio visual itu yang kalian kerjakan berupa video singkat. Jadi kalian membuat video singkat bisa berupa reklame komersial, menawarkan produk, barang dan jasa, atau reklame non komersial, ajakan, imbauan dan pemberitahuan ya. Dalam video tersebut kalian bisa berekspresi dengan suara yang jelas, menawarkan produk, barang atau jasa. Pilih salah satu, bisa produk, barang atau jasa, pilih salah satu, tidak harus semuanya ya. Durasi minimal 35 detik dan maksimal 1 menit. Ingat-ingat ya, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu lama. Ingat, kalau misalnya audiovisual itu nama lainnya adalah iklan. Kalian membuat iklan sebenarnya ini ya. Jadi kalau iklan itu kan ada tagline. Tagline itu sekalimat singkat yang mudah dipahami dan langsung mengena di hati masyarakat. Misalnya Indomie seleraku, itu kan tagline ya. Jadi kalimat kata-kata singkat yang langsung mengena. Kalau misalnya ada seleraku, oh berarti ingat sama Indomie dan lain sebagainya. Itu bisa kalian buat sendiri ya. Kemudian kalau kalian pilih reklame visual, itu berupa yang kalian buat itu bisa berupa poster, buklet, embalase. Pilih salah satu boleh. Dalam reklame visual ini bisa kalian gambar dalam buku gambar, sama seperti poster yang sudah kalian buat sebelumnya, dengan ketentuan pembuatan reklame yang baik yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tata letak huruf, warna, tulisan, gambar itu harus kalian sesuaikan dan bagaimana supaya enak dibaca dan langsung mudah dipahami ya. Nah, yang ketiga, ini ketentuannya. Untuk reklame, baik audio visual ataupun visual yang sudah kalian buat, bertujuan untuk mempromosikan barang atau produk, buatlah dengan mempromosikan produk ciptaan kalian sendiri. Bisa berupa makanan, minuman, pakaian atau lain sebagainya. Misalnya kalian buat produk hijab misalnya. Ini kalian berangan-angan atau bermimpi boleh. Kalian besok mau punya usaha apa, kalian buat iklannya sekarang misalnya seperti itu. Jadi buatlah reklame yang baik audio, baik kalian nanti milih audio visual atau yang bagian visualnya saja, pilih salah satu boleh. Tapi yang kalian beritahukan kepada halayak ramai, kepada Bu Stefi, yang Bu Stefi nilai itu ya. Jadi produk kalian sendiri, boleh kalian menciptakan masakan sendiri, minuman sendiri, terserah kalian ya. Terus yang keempat, pengumpulan tugas paling lambat hari Kamis minggu depan, tanggal 15 Oktober 2020. Jadi kalian punya 1 minggu pengerjaan atau 7 hari pengerjaan proyek ini. Oke? Be kreatif dan tetap semangat ya. Buatlah reklame semenarik mungkin, seolah-olah kalian punya usaha sendiri untuk membuat reklame itu. Kalau misalnya kalian mau buat yang non komersial boleh, tentang COVID, tentang menaati lalu lintas, terserah ya. Oke, Stevi tunggu ya karyanya.
Nah, selanjutnya kita belajar tentang keberagaman ekonomi atau keragaman ekonomi. Kalian pahami ya. Jadi kalau misalnya orang tua kalian itu kan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda karena kebutuhan hidupnya ada yang sama, ada yang beda. Jadi mereka itu melakukan kegiatan ekonomi. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Kalau produksi berarti kan dia membuat seperti petani, kemudian peternak, itu dia produksi. Atau membuat mebel misalnya, itu produksi. Kemudian kalau distribusi itu berarti kegiatan pengantaran barang. Nah, terus konsumsi itu ya mengkonsumsi atau menggunakan barang tertentu. Itu namanya konsumsi. Oke. Beberapa bidang usaha yang ada di masyarakat, yang pertama adalah pertanian. Bisa pertanian ini macam-macam, bisa bentuknya dia perkebunan, kemudian seperti itu ya, berternak. Nah, kalau itu ada gambar ulat sutra itu juga termasuk pertanian. Jadi dia itu membuat atau menernak ulat-ulat sutra itu digunakan untuk membuat benang sutra. Nah, itu namanya pertanian termasuknya ya. Selanjutnya adalah produksi, membuat barang tertentu. Misalnya menenun, membuat tempe, tahu, dan lain sebagainya, kegiatan produksi. Selanjutnya adalah jasa. Seperti Bu Stevi ini guru, nah itu jasa. Terus dokter itu juga jasa. Montir, tukang tambal ban, dan lain sebagainya itu jasa ya. Selanjutnya perdagangan. Dagang apapun itu yang halal ya, perdagangan. Oke. Nah, ketika kalian melihat kegiatan ekonomi atau keberagaman ekonomi, ada yang sifatnya kegiatan ekonominya itu menghasilkan uang yang banyak, ada yang sifatnya menghasilkan uang yang cukup untuk hidup sehari-hari saja ya. Nah, itu kalian harus memiliki sifat atau sikap empati terhadap yang lain. Jadi tidak membeda-bedakan berdasarkan kegiatan ekonomi orang tua teman kalian ya. Jadi sikap yang kita lakukan untuk menghadapi keberagaman ekonomi ini apa saja? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Jadi kalau kalian ke pasar beli sayur misalnya atau buah misalnya, ditawarkan, kalau kalian menawar ya jangan sampai terlalu murah, kasihan yang jual. Nah, yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Kemudian yang kelima, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. Tujuannya apa? Supaya mereka lebih giat bekerja ya. Oke, waktunya post test. Seperti biasa, kalian ambil alat tulis, kemudian simak baik-baik pertanyaan tanpa menuliskan ulang pertanyaan tersebut. Jadi nanti soalnya tidak usah ditulis, kemudian jawablah dengan cepat dan tepat. Ketika slide-nya sudah berganti, tinggalkan, jangan di-pause. Usahakan untuk jujur ya. Oke. Jangan lupa berdoa. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.